Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam acara pengajian online dari Pondok Pesantren Al-Wufah dalam rangka menyikapi situasi wabah yang tidak mungkin pengajian ini dilaksanakan secara tatap muka langsung, karena memang itu dapat membahayakan kita semua. Maka pengajian ini kita lakukan secara online. Yang akan kita bahas bersama adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Beliau hidup tahun 631 Hijriah sampai 676 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ma'murat, kitab mengenai perintah-perintah. Babul ikhlasi, bab tentang ikhlas. Wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat. Bijamil a'mali, pada semua perbuatan-perbuatan, wal aqwali, dan perkataan-perkataan. Al-barizati, yang dohir, wal khafiyati, dan yang tersembunyi. Dalam pembahasan al-ikhlas ini dikatakan oleh Muhammad bin Alan As-Sadiqi As-Safi'i bahwa al-ikhlas at-ta'ali amadunallah. Ikhlas adalah melepaskan hati dari selain Allah. Jadi ketika kita beramal atau berkata dalam rangka ibadah kepada Allah, maka hati kita lepas dari tujuan yang lain kecuali tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ikhlas. Selanjutnya beliau mengutip oleh Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qusairi, mengutip perkataan Syekh Abu Qasim Al-Qusairi, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adalah menjadikan Allah satu-satunya, bitu'ati bil qasdi, yang dituju ketika berbuat taat. Jadi menurut Abu Qasim Al-Qusairi bahwa ikhlas itu kita hanya menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita sadari bahwa ikhlas itu adalah perbuatan hati. Maka karena perbuatan hati, menilai seseorang keikhlasannya tidak mudah. Tidak bisa dilihat pakaiannya, tidak bisa dilihat perbuatan dohirnya, karena memang ikhlas itu perbuatan hati. Mungkin apabila kita ingin membangun madrasah atau masjid dengan nama Madrasah Al-Ikhlas, ataupun membuat masjid yang namanya Masjid Al-Ikhlas, memang tidak mudah membangun karena perlu biaya yang besar dan selainnya. Tetapi kayaknya kita berbuat ikhlas tidak
mudah juga. Mungkin lebih sulit dari kita membangun sebuah masjid atau madrasah ya, yang dinamakan Masjid Al-Ikhlas ataupun Madrasah Al-Ikhlas. Selanjutnya beliau mengatakan wa huwa ayurida bi ta'atihi ataqarruba ila Allah duna syai'in akhara. Ikhlas itu seseorang hanya menghendaki taqarrub ketika ia berbuat taat kepada Allah. Hanyalah taqarrub kepada Allah, hanyalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena rata-rata semua orang rata-rata ingin mendekatkan diri itu kepada makhluk, apalagi kepada makhluk yang kebetulan memiliki fasilitas ya, berlomba-lomba mendekati. Nah, kalau ikhlas itu bukan mendekati makhluk Allah, tapi yurida bi'ta'atihi atau taqarruba ila Allah duna syai'in akhara, tidak memaksud kepada sesuatu yang lain. Minta sunnu'in, dari perbuatan yang dia lakukan di makhlukin, bukan karena makhluk. Waqtisabi mahmadatin, atau mencari pujian-pujian indan nas, di sisi manusia. O mahabbati madhin, atau mencintai pujian minal khalqi, dari makhluk. Maka kebalikan dari ikhlas adalah riya. Jadi orang yang beramal bukan karena Allah berarti dia riya. Bahkan dalam kitab Sulam Taufik, ikhlas itu al-amalu lillah wa tarkul ma'asi lillah wa tarkul amal lillah. Bukan hanya beramal karena Allah, tapi menjauhkan diri dari dosa karena Allah. Jadi kalau seseorang, ada seorang maling, mau maling, tidak jadi malingnya karena takut oleh keamanan, maka dia tidak ikhlas meninggalkan dosanya. Lebih lanjut mengatakan Syekh Muhammad Alan As-Sadiqi As-Syafi'i, al-amalu tasbiyatul amali, al-ikhlasu tasbiyatul amali. Ikhlas itu adalah membersihkan amal an mulahadzatil makhlukin, dari penilaian makhluk-makhluk, dari penilaian manusia-manusia. Itulah definisi ikhlas yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Alan As-Sadiqi As-Syafi'i dalam kitab Dalilul Falihin. Selanjutnya dalam bab ini, dan memang dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, sebelum membahas hadis, beliau Imam Nawawi suka lebih dahulu mengutip ayat-ayat Quran yang mendahului hadis-hadis yang beliau bahas. Pada bab ikhlas ini beliau mengutip 4 surat. Yang pertama surat Al-Bayyinah ayat 5, yang kedua surat Ali Imran ayat 92, yang ketiga surat Al-Hajj ayat 27, dan terakhir surat Ali Imran ayat 29. Mari kita mulai dengan surat yang pertama, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya wallahu a'lam bimuradi. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan.
illa liya'budullaha, kecuali hanya mereka untuk beribadah kepada Allah, kecuali mereka hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina, dengan memurnikan lahu, melaksanakan perintahnya, ad-dina, melaksanakan agama, kunafa'a, dengan lurus, wa yuqimu sholata, mereka mendirikan sholat, wa itu zakata, mereka menunaikan zakat, wa dzalika, yang demikian itu, dinul qayyimah, adalah agama yang lurus. Di antara tafsirannya disebutkan liya illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ay muwahhidina la ya'buduna siwahu ta'ala. Maksudnya hanyalah beribadah kepada Allah, muwahhidina, mereka mentauhidkan kepada Allah, la ya'buduna siwahu, mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ini menjadi dasar kita melaksanakan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini katakan Muhammad bin Alan As-Sadiqi As-Syafi'i mengatakan istadalla bihi ala wujubin niyati fil ibadah. Ayat ini menjadi dalil wujubin niyat fil ibadah, wajibnya niat dalam ibadah. Li'anna al-ikhlasu la yakunu biduniha, sebab ikhlas tidak akan ada kalau tidak ada niat. Jadi salah satu aplikasi keikhlasan kita dalam beribadah adalah ketika beribadah kita niat. Sehingga dalam berbagai ibadah menjadikan niat sebagai rukun. Contoh di dalam wudu, maka rukun yang pertama adalah niat. Dalam sholat rukun yang pertama adalah niat. Dalam saum rukun yang pertama adalah niat. Termasuk haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, yang pertama adalah niat. Jadi salah satu tanda atau salah satu pelaksanaan keikhlasan kita adalah ketika kita beribadah didahului oleh niat. Sehingga disebutkan tadi istadalla bihi, ya, bihujubin niat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita beribadah harus dengan niat. Ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, kamu sekali-kali tidak sampai al-birra, kepada kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menapakahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kau infakkan dari segala sesuatu, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mungkin yang hubungannya dengan bab ikhlas ini adalah ayat yang fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan, khususnya ketika kita menginfakkan sesuatu. Ditafsirkan di sini fayujajikum bihasabi, maka Allah akan membalasmu, ya, sesuai dengan apa yang kau infakkan.
mustami'in sekalian, ayat yang ketiga yaitu surat Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." La yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah. La yanalallaha, sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan mencapai keridhaan Allah. Luhumuha, daging-daging unta yang dikurbankan. Wala dima'uha, juga darah-darah unta yang dikurbankan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan kamulah yang akan mencapai kepada Allah. Jadi para muslimin sekalian, dalam kitab Ibnu Katsir ayat ini ditafsirkan atau diberi penjelasan oleh bunyi sebuah hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihatmu rupa kamu sekalian, wala ajsamikum, demikian pula Allah tidak akan melihat badan kamu sekalian, ya. Walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, tapi yang Allah lihat adalah perbuatan kamu dan hatimu. Ini masih menjadi dasar yang dipegang oleh musannif Syekh Imam Nawawi, menjadikan dasar ayat ini sebagai dalil ikhlas. Dan tadi juga dikatakan bahwa ikhlas itu adalah perbuatan hati. Selanjutnya ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan, ma fi sudurikum, dalam hati-hati kamu, aw tubduhu, atau kau perlihatkan, engkau dohirkan yang ada di dalam hati itu, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari pengetahuan Allah. Fala ya'jubu an ilmihi ta'ala, turratun fil ardi wala fis sama, wala yagibu minhu syai'un subhanahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah. Jadi tidak ada yang dapat hilang dari isi pengetahuan Allah, walaupun sebesar atom, sekecil atom pun akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Seperti sekarang lagi musim virus COVID-19, betapa kecilnya COVID-19, tapi sekecil apapun makhluk Allah pasti ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya kita semua selalu terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil terus-menerus melaksanakan usaha yang maksimal sebagaimana yang sudah dianjurkan protokolnya,
yang berlaku di seluruh dunia. Jadi ayat ini yang digarisbawahi adalah ya'lamullah, baik yang dohir maupun yang batin, baik yang lahir maupun yang sembunyi, semuanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak termasuk keikhlasan kita. Bagaimana tadi kita katakan bahwa ikhlas itu adalah perbuatan hati. Kalau sesama manusia mungkin agak sulit menilai seseorang itu ikhlas atau tidak. Orang ini ikhlas karena dahinya hitam, orang ini ikhlas karena bajunya pokok, tidak bisa begitu. Orang ini ikhlas karena kelihatan perilakunya begini, tidak bisa begitu. Karena memang ikhlas berbuat hati yang memang sulit diketahui oleh sesama manusia. Tapi bagi Allah itu adalah mudah. Artinya keikhlasan seseorang akan sangat mudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai dengan hadis yang pertama. Ini kitab adalah cetakan Pustaka As-Salam. Cetakan Pustaka As-Salam. Halaman kitabnya halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rabah ibn Royah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Bijah ibn Adiyin ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu an. Qala Khalifah Umar bin Khattab berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah kepada Rasulullah yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu, sungguh semua amal-amalan hanya sah binniyati, dengan sebab niat. Jadi dijelaskan di sini ada adatu haslin, innama, menunjukkan arti hanya, sungguh semua amal-amal hanya sah binniyati, dengan niat. Mungkin salah kebanyakan ulama dengan redaksi hadis seperti ini banyak yang menjadikan niat sebagai rukun. Seperti tadi, niat dalam wudu, niat dalam sholat, niat dalam saum, niat dalam haji. Walaupun dalam saum, dalam kitab ini disebutkan bahwa al-ajam bimanjilatin niat. Jadi saum itu adalah ajam bimanjilatin niat, yang ditempatkan sebagai niat. Karena definisi niat itu adalah ma'lu syai'in muqtaranan bifi'lihi, mengerjakan sesuatu disertai qasdu syai'in muqtaranan bifi'lihi, bermaksud terhadap sesuatu disertai dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Maka dalam wudu, dalam sholat, ulama-ulama fikih mengatakan harus muqaranah antara niat dengan awal pekerjaan. Apabila wudu, maka niat itu ketika kita membasuh wajah, gitu. Inda awali ghuslin minal wajhi, ketika air menyentuh wajah kita, di sanalah wudu, berniat. Niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, atau aku berwudu lillahi ta'ala. Demikian pula di dalam sholat. Karena awal sholat adalah takbiratul ihram, maka niat itu harus dilakukan ketika takbiratul ihram. Ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, maka di sanalah niat.
Karena definisi niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bil fa'li. Tetapi ketika saum maka kita ya, diharuskan niat itu ketika malam. Karena hadis mengatakan bahwa la siyama liman lam yubayyitin niyata, bila sah saumnya apabila tidak menjadikan niat di malam hari. Padahal awal saum adalah fajar gitu. Begitu subuh, tapi niat harus malam. Alasan pertama tadi hadisnya la siyama liman lam yubayyitin niat, tidak sah saumnya apabila ia tidak melakukan niat di malam hari. Alasan kedua, ternyata ya, mengintip fajar sodik itu tidak semudah yang dikira. Maka lebih baik lebih awal niatnya. Maka ulama fikih mengatakan dalam saum itu ajam biman jilatin niat. Ajam tetapi sederajat dengan niat, karena tadi alasan yang tadi. Nah, innamal a'malu, sungguh sahnya semua amal binniyati, hanya dengan niat saja. Para muslimin sekalian, para musyahidin sekalian, selanjutnya dikatakan wa inna malikul imri'in, sesungguhnya bagi setiap orang manawa, apa yang ia niatkan. Jadi seseorang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Seseorang akan mendapat pahala sesuai niatnya. Lafaz berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan sebagai mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Berarti yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, itulah orang yang ikhlas gitu. Jadi ikhlas itu sebagaimana tadi, ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bita'ati bil qusdi, menjadikan satu-satunya Allah sebagai tujuan ketika beribadah. Nah, jadi orang yang pertama, hijrah itu ada yang karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, orang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, maka ia akan mendapatkan dunia. Tapi sebaliknya, apabila orang itu hijrahnya karena dunia saja, maka dia hanya akan mendapatkan dunia saja. Tapi kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasul, kalau konteks sekarang adalah ibadahnya karena Allah dan Rasul, berarti kita akan mendapat balasan dari Allah dan Rasul. Bahkan apabila kita ibadah karena Allah dan Rasul, yang lainnya akan didapat, dunia akan didapat. Tetapi apabila orang itu hanya karena dunia, maka dia tidak akan dapat pahala di akhirat. Maka nanti hijratu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan hanya mendapatkan dunia saja. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapat apa-apa. Maka jangan heran apabila nanti di akhirat banyak orang yang menyesal karena niatnya salah. Jadi niat itu bagaikan address, alamat. Dan kalau seseorang mengirim paket tapi tidak diberi alamat, walaupun paketnya besar nilainya, miliaran harganya, triliunan nilainya, nominalnya, tetapi kalau adresnya tidak jelas, maka itu akan kembali kepada yang mengirim. Ketika kita sholat, ibadah, tidak diberi adres karena Allah dan Rasul, maka itu tidak akan sampai kepada Allah. Awimra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena perempuan yankihuha, maka dia akan menikahi perempuan tersebut. Atau karena perempuan. Jadi ini yang
Disebut itu karena Allah dan Rasul, karena dunia, dan karena perempuan. Apabila ada seorang hijrah atau ibadah karena perempuan, yang kiruha, maka dia akan mendapatkan perempuan tersebut, akan menikahi perempuan tersebut, tapi dia tidak akan memiliki nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Mengenai awimro'atin yang kiruha disebutkan dalam perkataan Syekh Muhammad Alan, bahwa kenapa mengenai perempuan itu disebut dalam hadis ini, karena salah satu yang sangat berat, yang sangat besar ujian atau cobaan kepada manusia adalah limro'atin, karena perempuan. Jadi tidak sedikit orang yang mendapat ujian yang besar karena perempuan. Jadi ada 3 ya hal yang disebutkan dalam teks hadis ini, dalam matan hadis ini. Wa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrah seseorang adalah tergantung apa yang dimaksudnya, apa yang ditujunya, apa yang diniatkannya. Akhirnya setiap nilai ibadah adalah ya, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ain min matalibi su'ada. Jadi tergantung apa yang dia inginkan. Baik itu ingin mendapat kebahagiaan, apa yang dimaksud as-su'ada di sini, wa ya al-khalasu min anid darakat as-sufla wal fawju bi darajatil ulya wa hiya al-ma'rifat wa tauhid wal ilmi wa ta'at wal akhlaqil mahmudah. Ketika tujuannya adalah su'ada, matalibi su'ada, apa yang dicari oleh orang-orang yang mendapat kebahagiaan, yaitu al-khalasu anid darakatis sufla wal fawju bid darajatil ulya, yaitu selamat dari mendapatkan kecelakaan nanti di akhirat, dan dia menggapai kebahagiaan, keberuntungan dengan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini derajat yang tinggi di sisi Allah itu yaitu mendapat ilmu, dapat melaksanakan taat, melaksanakan ibadah, memiliki akhlak yang baik. Para musyahidin wal musami'in sekalian, muttafaqun ala sihhatihi, ini hadis adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rawahu Imam al-Muhadditsina, diriwayatkan oleh 2 imam besar di bidang hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibni Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, yang sering kita kenal dengan Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, yang kita kenal dengan Imam Muslim radhiyallahu anhu bi kitabih. Para musyahidin wal musami'in sekalian, itu hadis yang nomor pertama, halaman 6, Kitab Riyadhus Shalihin, cetakan CP Pustaka As-Salam. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, apa itu ikhlas, ya. Tadi dikatakan salah satunya at-tasfiyatu bil amal, amal bersih dari
kotornya maksud-maksud lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis yang pertama ini oleh Imam An-Nawawi tentang ikhlas ini didahului oleh 4 surat yang oleh beliau dianggap sebagai dalil untuk melaksanakan ikhlas, yaitu yang pertama surat Al-Bayyinah ayat 5, yang kedua surat Al-Imran 92, yang ketiga surat Al-Hajj ayat 27, dan surat Ali Imran ayat 29. Yang ketiga, bunyi hadis itu matannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Jadi segala amal ibadah yang kita lakukan tergantung niat kita. Maka sebagaimana saya katakan tadi, niat adalah perbuatan hati, memang sangat sulit kita lakukan. Mungkin lebih sulit dibanding kita membangun madrasah atau masjid yang diberi nama Al-Ikhlas. Tapi walau demikian, kita jangan kecil hati, harus selalu melatih. Sebagaimana kita ingin memiliki otot yang kuat, maka latihlah otot itu. Demikian pula ketika kita ingin belajar ikhlas, latihlah hati untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah karena memang perbuatan hati ini sangat sulit dilakukan, tetapi kita jangan putus-putus untuk selalu melatih diri belajar ikhlas kepada Allah bersama-sama. Kita semua belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya ulama-ulama kita melatih kita dengan cara kita harus selalu niat ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu latihan, satu melaksanakan rukun dari ibadah itu. Yang kedua sebetulnya itu juga adalah melatih keikhlasan hati kita. Mudah-mudahan dengan kita membahas hadis yang pertama ini, kita senantiasa mendapat rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.